Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari kelompok 4 mata kuliah Perancangan dan Manajemen Jaringan Stiqomah Muhammadiyah Batam yang diampu oleh Bapak Ahmad Zulfan STMkom. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Rojab, kemudian ada Rizky Abdillah dan Durrahman. Pada kesempatan kali ini kami akan belajar bagaimana cara membuat virtualan pada routerboard mikrotik. Topologi jaringan yang akan kami setup adalah seperti ini. Internet akan berasal dari sebuah WiFi hotspot yang akan ditangkap oleh sebuah routerboard mikrotik RB WAP2ND melalui interface WLAN 1. Kemudian RBWAP2ND ini akan kita setup sebagai internet gateway atau router yang akan mendistribusikan internetnya melalui virtualan ke dalam 3 buah jaringan, yaitu virtualan 10 dengan IP 192.168.10xxx, kemudian virtualan 20 dengan IP 192.168.20xxx dan virtualan 30 dengan IP 192.168.30xxx. Untuk mendistribusikan VLAN tersebut, kita memerlukan sebuah manageable switch, yang mana manageable switch ini akan mengkonversi virtualan ke masing-masing jaringannya. Dan untuk kali ini kami menggunakan RB9412ND, di mana trunking VLAN dari routerboard pertama dan routerboard kedua masing-masing akan terkoneksi dari Ethernet 1. Kemudian Ethernet 2 dari RB941ND akan menjadi virtualan 10. Kemudian yang ETH2 akan menjadi virtualan 20. Sedangkan ETH4 akan menjadi virtualan 30. Oke, langsung saja bagaimana cara mengkonfigurasinya. Untuk melakukan konfigurasi di mikrotik, kita akan menggunakan Winbox. Nah, ini adalah MAC address dari RBWAP2ND yang akan kita setting sebagai internet gateway atau router. Kita simpan dulu MAC address ini. Oke, kita masuk. Nah, yang pertama perlu kita setup adalah mengkoneksikan wireless dari WAP2ND ini ke WiFi hotspot. Dari wireless kita pilih interface, kita aktifkan. Kemudian kita juga perlu men-setup security profile untuk memasukkan passphrase atau password dari WiFi ISP-nya. Kita pakai security profile default saja dengan dirubah bagian mode ini dynamic case, kemudian authentic types-nya WPA2PSK, unicast cheapers-nya enablekan TKIP, group cheapers juga kita enablekan TKIP. Kemudian masukkan passphrase-nya. Kita oke. Kemudian kita sambungkan WLAN-nya ke hotspot. Kita scan.
kita cari SSID-nya. Nah, SSID-nya adalah yang ini, My Sweet Home. Kita connect, kemudian kita cek apakah sudah bisa terkoneksi. Oke, sudah bisa terkoneksi ke ISS. Langkah selanjutnya adalah kita men-setting IP dari WLAN 1. Kita akan menggunakan DHCP client agar mendapatkan IP secara otomatis dari hotspot ISP. Interface WLAN 1 dan add default routes ini kita biarkan yes karena nantinya akan kita gunakan sebagai router. Kita tunggu untuk mendapatkan IP. Oke, mendapatkan IP 192.168.100.133/24. Selanjutnya kita juga perlu men-setup sebuah source NAT dengan action masquerade agar internet bisa didistribusikan ke jaringan lokal. NAT kita plus source NAT chain-nya, kemudian out interface-nya adalah interface yang mengarah ke internet yaitu WLAN 1, kemudian action-nya adalah masquerade. Oke. Sampai di sini kita coba tes koneksi internet dari Mikrotik ini. Kita ping ke IP address Google. Oke, ini adalah replay dari IP address-nya Google. Kemudian kita coba lagi ping dengan domain name Google. Oke, juga mendapatkan reply. Artinya Mikrotik ini sudah secara seutuhnya terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan men-setup virtualannya. Kita perlu membuat interface virtualan. Kita akan membuat 3 virtualan, yaitu virtualan 10, 20, dan 30. Kita tambahkan, kita kasih nama virtualan 10, kemudian VLAN ID-nya juga 10, interface-nya Ether 1. Dan kita tambahkan lagi untuk VLAN 20, ID-nya 20, Ether 2 untuk interface, Ether 1 untuk interface-nya. Satu lagi untuk VLAN 30, ID 30, interface juga Ether 1. Setelah ketiga VLAN-nya kita buat, selanjutnya kita perlu men-setting alamat IP dari masing-masing VLAN tersebut. Untuk memudahkan, maka untuk VLAN 10 kita menggunakan 192.168.124 Ether VLAN 10. Kemudian untuk VLAN 20 kita menggunakan 192.168.20.1/24. Dan untuk VLAN 30 kita juga menggunakan 192.168.30/24. Oke, selanjutnya kita akan men-setup DHCP server untuk masing-masing VLAN agar nantinya komputer klien bisa mendapatkan IP secara otomatis. Setup untuk VLAN 10. Kemudian VLAN 20. Dan VLAN 30.
Nah, sampai di sini setting atau konfigurasi dari MikroTik yang kita jadikan sebagai internet gateway atau router sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada MikroTik RB9412ND yang akan kita gunakan sebagai manageable switch. Dan ini adalah MAC address dari RB9412ND yang akan kita setup menjadi manageable switch untuk mendistribusikan VLAN. Kita simpan terlebih dulu MAC addressnya. Oke, kemudian kita masuk ke Winbox untuk melakukan konfigurasi. Nah, untuk men-setup sebuah RB MikroTik menjadi manageable switch untuk distribusi VLAN, yang perlu kita setup ada di bagian bridge dan switch. Yang pertama kali kita setup adalah kita membuat sebuah bridge baru. Oke, kita kasih nama bridge 1, kita okekan. Kemudian kita tambahkan port-port mana saja yang akan menjadi bagian dari bridge tersebut. Oke. Yang pertama kita tambahkan adalah Ether 1 yang mana nanti akan menjadi port trunk dari VLAN ini. Makanya PVID-nya kita biarkan menjadi 1, kemudian frame types-nya kita ubah menjadi admit only VLAN tag, dan ingress filtering-nya kita aktifkan. Dan kita tambahkan lagi untuk Ether 2. Nah, karena Ether 2 ini adalah nanti digunakan sebagai distribusi untuk VLAN 10, maka PVID kita isi 10, dan frame types-nya karena menjadi port access, maka kita pilih yang admit only untag and priority tag. Kemudian ingress filtering kita aktifkan. Settingan ini nanti untuk port Ether 2, 3, dan 4 kita pilih frame types-nya admit only untag, kemudian ingress filtering-nya kita aktifkan, dan PVID-nya kita sesuaikan dengan topologi yang kita buat. Oke, setelah semua ports kita masukkan ke dalam bridge 1, koneksi ke MikroTik-nya akan reset terlebih dahulu. Nah, kita udah masuk lagi, kemudian kita setting di bagian switch-nya, yaitu kita memasukkan VLAN-nya. 3 VLAN kita masukkan di sini. VLAN 10, port untuk terangnya Ether 1, kemudian kita tambahkan port untuk aksesnya Ether 2. Kemudian kita tambahkan untuk VLAN 20, port terangnya Ether 1, port aksesnya Ether 3. Dan VLAN 30, port akses port terang Ether 1, port akses Ether 4. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi bagian port. Nah, seperti ini. Ether 1, karena ini adalah port terang, maka VLAN mode-nya secure, kemudian VLAN header-nya
add if missing, dan default VLAN ID-nya kita biarkan 0. Kemudian untuk Ether 2, karena ini adalah port akses, VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya always strip, default VLAN ID-nya kita sesuaikan yaitu 10. Kemudian Ether 3 sama dengan Ether 2, VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya always strip, default VLAN-nya 20. Kemudian untuk Ether 4, VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya always strip, dan default VLAN ID-nya 30. Nah, sampai di sini setting dari router board sebagai manageable switch sudah selesai, dan koneksi ke MikroTik-nya terputus. Kita coba cek masuk lagi dengan MAC address yang sudah kita simpan tadi di port 4, apakah bisa terkoneksi. Tidak bisa connect. Namun apakah kita cek apakah laptop yang kita gunakan ini sekarang terkoneksi ke port 4, seharusnya mendapatkan IP dari VLAN 3 yaitu 192.168.30xxx. Kita akan coba. Oke, berhasil. Laptop ini mendapatkan IP 192.168.30.252. Dan kita coba tes koneksi ke internetnya, apakah juga berhasil. Kita ping ke IP Google. Sorry. Oke, berhasil mendapatkan replay. Kemudian kalau kita tes koneksi ke ping ke DNS Google, apakah juga berhasil? Mendapatkan replay juga. Oke, berarti laptop ini sudah terkoneksi utuhnya dengan virtual LAN 30. Kemudian kita cek untuk koneksi ke virtual LAN 20. Oke, udah berhasil mendapatkan IP dari VLAN 20. Kemudian kita cek koneksi ping ke internetnya. Berhasil. Kita coba ping ke DNS-nya. Juga berhasil. Kemudian kita coba untuk VLAN 10. Berhasil juga. Ini laptop mendapatkan IP dari VLAN 10. Kita cek koneksi ke internetnya. Mendapatkan replay juga. Kemudian ping ke Google pakai DNS, mendapatkan replay juga. Artinya
dari masing-masing VLAN sudah berhasil terkoneksi ke internet. Kita coba browsing pakai browser untuk lebih memastikan. Oke, berhasil juga. Kita sudah berhasil men-setting virtualan dengan dua buah mikrotik, yang satu sebagai router, yang satu sebagai manageable bridge. Namun ini sekarang ada masalah. Router yang RP941 yang kita jadikan sebagai switch sama sekali tidak bisa kita akses menggunakan inbox. Kita tes di Netbox apakah muncul. Sebenarnya muncul di sini. Kita refresh lagi. Kita coba pakai koneksi MAC address di port 4. Oke, kita coba. Tidak bisa. Berarti ini mungkin adalah kelemahan dari RP941 ini. Apabila kita setting sebagai manageable switch untuk distribusi VLAN, kalau keempat portnya ini kita gunakan, maka kita tidak bisa lagi mengakses mikrotik ini melalui Winbox, sehingga untuk melakukan setting tidak bisa lagi. Nah, solusinya mungkin kalau memang mau dijadikan sebagai VLAN distribusi, maka salah satu portnya harus kita biarkan untuk tidak digunakan. Jadi khusus nanti digunakan untuk remote settingnya. Kira demikian yang bisa kita coba untuk setting internet gateway router dengan distribusi VLAN pada mikrotik kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.